Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam, selamat siang semuanya. Halo, anybody home? Oke, salam. Kurang keras, salam. Iya, oke. Saya mau kita bikin komitmen dulu sebelum before I am teaching today. Ya, sebelum saya ini, bolehkah saudara keluarkan HP saudara? All of you, semua pelayan, siapapun yang ada dalam ruangan ini, keluarkan HP saudara, angkat tinggi-tinggi. Ya. Tinggi, lebih tinggi dari kepala saudara. Oke. Saya minta yang duduk di kursi di sini geser, pindah. Saya suruh bagian ini dikosongkan tempat duduk. Ya. Pindah ke tempat di sini, di depan sini masih ada. Ya, depan. Oke, tunggu ya, saya tunggu ya. Oke. Angkat HP, berampu HP sana ada. Oh baik, puji Tuhan. Ini anak memang luar biasa sekali. Oke. Sudah HP-nya sudah diangkat. Tolong kasih orang di sebelah kanan saudara sampai paling ujung. Kalau yang di sini kasih ke sebelah kiri saudara. Tolong yang di sebelah kiri terima HP-nya. Kalau yang ini terima HP yang dari situ semua, kumpul ke sini. Yang di sana kumpul ke sini. Ya. Ya, oke. Taruh di tempat duduk yang kosong selama saya berkhotbah. Oke. Di belakang sudah semuanya. Pastikan tolong pelayan-pelayan bantu saya untuk tidak ada satu orang pun pegang HP di ruangan ini karena kita sudah kumpulkan HP-nya. Angkat tangan saudara. Sudah kosong. Bilang orang di kiri kanan, jadilah kuat. Haleluya, silahkan duduk. Terima kasih yang baik. Oke, puji Tuhan ya. Sudah pasti di belakang semua oke ya, pelayan-pelayan tidak ada yang oke ya, thank you. Iya, terima kasih buat kesempatan yang sangat luar biasa. Siang ini saya mau sharing bagi kita satu ayat firman Tuhan bagi kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Mari we read together this verse. 2 Timothy 2 verse 1 ya, oke. 2, 3. Timothy, my dear son, be strong through the grace that God gives you in Christ Jesus. Change the name of the Timothy then your name ya. Ganti kata Timothy dengan namamu masing-masing. 2, 3. John, jadilah. Oke, saya senang dia pakai kata my dear son. Wow, tidak hanya bilang my son, but my dear son. Itu berarti sesuatu yang sangat dekat satu dengan yang lainnya. Sehingga bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ini sebuah motivasi, kata-kata motivasi yang sangat luar biasa dari seorang pemimpin kepada orang yang dia pimpin. Timothy bukan orang di luar sana. Timothy adalah anak rohani dari Paulus dan dia adalah seorang pelayan Tuhan. Haleluya. Pagi ini, siang ini saya sedang berhadapan dengan pelayan-pelayan Tuhan. So, engkau layak mendengarkan ayat ini. Jadilah kuat. Tepuk orang di kiri kanan, jadilah kuat. Ternyata firman ini, saudaraku yang kekasih, disampaikan kepada seorang pemimpin jemaat yang masih muda. Itu adalah saya dan saudara. Engkaulah calon-calon pemimpin masa depan. Katakan amin. Ya, saudaraku yang kekasih. Kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada anak-anak Tuhan? Saudara yang kekasih, di zaman hari ini kita bisa saja melihat, mendengar ya situasi kondisi di sekeliling kita yang sungguh, saudaraku yang kekasih, bisa membawa kita mengalami kelemahan-kelemahan dalam hidup kita.
Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, selain peperangan rohani yang tentunya kita hadapi dalam kehidupan kita setiap saat. Karena ketika engkau memutuskan untuk mengikuti Yesus, maka mulai hari itu, dengar, iblis berusaha untuk menarik engkau, membawa engkau kembali untuk tidak mengiringi Tuhan. Dan itu berarti setiap hari dalam hidupmu engkau lewati peperangan rohani. Dan kemungkinan, saudaraku yang kasih, bisa saja kadang-kadang engkau tertembaknya. Duh, hatiku tertembak karena panahnya, atau dompetku tertembak, saudaraku, atau mataku tertembak, telingaku tertembak. Bisa saja, saudara. Tidak ada hujan angin, tiba-tiba saudara buka WA, lalu saudara baca, kemudian saudara, oh kenapa you tulis seperti ini for me. Itu peperangan rohani. Saudaraku yang kasih, kita tidak bisa menghindari peperangan rohani dalam kehidupan kita. Siapapun engkau. Dan kalau engkau sedang sungguh-sungguh. Halo, saya bilang apa? Kalau engkau sedang sungguh-sungguh, engkau akan rasakan itu. Tapi kalau kekristenanmu biasa-biasa saja, hari Minggu datang gereja, ya udah memenuhi tanggung jawab saya sebagai anak rumahan, supaya papa dan mama senang, bahagia. I must go to church, ya, like that. Hanya seperti itu, saudaraku yang kasih. Maka engkau tentu tidak akan rasakan apa-apa. I'm happy, Pak John. Saya baik-baik. I'm okay, you know. Tapi kalau saudara sedang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara sungguh-sungguh ingin memberi hidup untuk Tuhan dan melayani Tuhan, saudara tidak akan terhindar dari apa yang disebut dengan peperangan rohani. Hal-hal lain yang bisa membuat kita menjadi lemah dalam perjalanan iman kita, saudaraku yang kekasih. Kadang-kadang kita khawatir sendiri dengan hidup kita. Kemarin baru habis diwisuda. Dan mama baru buat habis pesta. Kambing 1 ekor baru tumbang. Darahnya baru dikorbankan karena saya lulus di wisuda, saudara kasih. Besok yang diharapkan oleh papa dan mama tentunya, makanya saya selalu khotbah di wisuda, saya bilang ini hari pesta, ma besok. Nanti mama pukul bangun kalau terlambat, mama bilang, "Woi, sarjana dong bangun sudah, matahari sudah terbit." Pas kuliah lu capek-capek terus selesai di tempat tidur, lu bawa lu ngelamar tuh keliling di kota, aku bicara. Saudara sudah berdoa, saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh. Rasanya kalau saudara bisa tinggal di gereja, saudara tinggal di gereja. Tapi kalau ketika orang omong bilang pekerjaan, ya kita minta mau pelayanan mesti sama ubedo, uang bemo, uang bensin, sekarang ada bemo ya, uang bensin, mamil berasa cukup mau kita mulai. Akhirnya kita memutuskan untuk, sudahlah, kawan membesen itu bisa saja terjadi, saudaraku yang kasih. Ketika kita khawatir, kita bimbang dengan hidup ini, dan kita menjadi lemah. Dan tidak sedikit yang menjadi putus asa, depresi, saudaraku yang kekasih. Lalu memutuskan untuk, sudahlah, tunggu dulu, gereja tunggu dulu, pelayanan tunggu dulu, ikut Tuhan tunggu dulu, beta urus masa depan dulu. Saudara mungkin sudah kasih masuk lamaran di semua kantor di kota ini. Atau mungkin saudara sudah kirim lamaranmu pun di email kemana-mana. Tunggu panggilan tidak datang. Saudara melamar, tidak dilamar. Akhirnya saudara tunggu biar beta dilamar saja. Ya saudaraku yang kekasih, itu kadang-kadang membuat kita lemah. Kita tidak bisa hindari itu dalam hidup kita. Dan saya bilang tadi yang pertama, kadang-kadang kita secara rohani kita lewati apa yang disebut dengan padang gurun. Kita doa kita hanya batas sampai tembok. Kita sudah ambil gitar untuk worship, tapi worship kita tidak berisi apa-apa. Kita datang gereja dan kita lihat rasanya semua orang tidak suka dengan kita.
Kita ingin bikin ini dan bikin itu, tapi rasanya tidak ada gairah. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, akibatnya banyak orang give up, menyerah, lari dari masalah, bahkan cari jalan pintas untuk meninggalkan tantangan persoalan yang dihadapi. Saudara tanya saya, Pak John pernah alami hal yang demikian? Yes. Yang saya cerita kepada saudara itu yang saya alami. Tetapi dengar, I maybe have 1001 reason to give up. But I have a reason to endure and stay strong. That is Jesus is my reason. Saya mungkin punya 1001 alasan untuk bisa menyerah dan tinggalkan semuanya. I maybe have that. Saya mungkin bisa punya itu. Untuk lari. Untuk pergi jauh. Bahkan doa saya, kalau boleh bumi terbelah, saya masuk ke dalam. Atau Roh Kudus tolong raibkan saya. Saya sudah malu. But I know. Tapi saya tahu. Saya masih punya seseorang yang akan selalu memberi dorongan dan kekuatan bagi saya. He said to me, "Be strong, my dear son." Jesus is my reason. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Yesus adalah alasan buat saya untuk tidak mundur. Bahkan saya bilang kepada diri saya sendiri, setiap kali saya maju, saya gunting jalan di belakang. Sehingga saya tidak punya kesempatan untuk balik pulang. Kecuali maju. Yesus tetap jadi alasan bagi saya. Untuk bisa berdiri. Untuk bisa tersenyum. Untuk bisa tetap mengajar. Untuk bisa berkata kepada orang-orang yang lain. Be strong. Be strong. We have Jesus. Katakan orang di sebelahmu. Be strong. Jesus is our reason. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat dia. Karena itulah pahlawan-pahlawan Allah. Anak-anak Tuhan siang hari ini. Situasi, kondisi apapun dalam kehidupan engkau hari ini. Dengar. Mari jangan menyerah. Ada amin? Jadilah kuat. Bukan kekuatan saya dan saudara. Tetapi oleh anugerah. Secara manusia ya. I can't. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Tapi saya bersyukur. Ada Yesus. Karena itu saudaraku yang kasih, ketika engkau lemah, ketika engkau putus asa dalam perjalanan hidupmu, take the bread and the wine. Ambil roti dan anggur. Make holy communion for your life. Kalau Yesus menyelesaikan finishing well di atas kayu salib, biar engkau berkata, engkau yang telah memulai segala yang baik dalam diriku, tuntun aku menyelesaikannya sampai sempurna. Sekali lagi teriakan amin yang paling keras. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kekasih, kemudian setelah mengatakan kepada anak rohaninya, my dear son, be strong. Jadilah kuat anakku. Karena Paulus tahu Timotius menghadapi berbagai pergumulan sebagai seorang pemimpin muda di pelayanan. Dia pasti hadapi banyak tekanan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari tekanan-tekanan dari luar, dari luar dirinya. Paulus ingatkan Timotius sekali lagi, jadilah kuat. Dia lalu melanjutkannya, saudaraku yang kekasih. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dan kita sampai 6 nanti kita baca. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sebelumnya saya mau sampaikan kepada kenapa kita harus menjadi kuat. Kenapa? Yang pertama saudaraku yang kasih, kalau kita harus menjadi kuat supaya
kita mampu menghadapi berbagai keadaan yang tidak seperti kita harapkan. Ya, saya bersyukur, saya percaya bahwa setiap kita punya mimpi-mimpi dalam hidup ini. Betul saudara? Kita punya ekspektasi yang kalau kita lihat, waduh, dia naik Rubicon. Mario punya Rubicon dan dia pamer di sana. Dan kita bilang, aduh beta pingin punya Rubicon, beta percaya Tuhan pasti akan berkati beta. Ya, terlalu tinggi kali Rubiconnya. Kita punya mimpi, oh amin aja. Ya. Tapi ternyata saudaraku yang kasih, kenyataan yang kita hadapi itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan kenyataan-kenyataan itulah yang kadang-kadang membuat kita give up. Tapi kalau kita kuat, situasi kondisi boleh berubah, lingkungan di sekeliling kita boleh berubah. Tetapi dengar, sekalipun langit dan bumi bergoncang, tapi firman Tuhan tetap tidak bergoncang untuk selama-lamanya. Kalau engkau kuat, maka engkau mampu menghadapi situasi apapun yang membuat engkau lemah dan putus asa. Engkau akan berkata bahkan kepada dirimu sendiri. Hari ini saya renungkan saudaraku yang kasih. Saya perlu healing diri sendiri. Kadang-kadang kita butuh orang lain tepuk bahu kita dan berkata, hei kawan maju. Dan kita harapkan orang tepuk bahu kita. Tidak ada yang datang tepuk bahu kita. Kita stand alone, you know. Dan itu Tuhan izinkan, you must stand alone. Kadang-kadang tidak ada orang kirim WA, tidak ada orang. Kita bergumul, rasa kita bergumul sendiri. Dan teman-teman seolah-olah tidak mau tahu, you lagi bergumul atau tidak. Dan tetap, wow, you must begini, you must begini. Lalu kita, saya bilang, saya hampir pasang status kemarin. Kamu harus kuatkan diri kamu sendiri. Harus bilang kepada diri sendiri, beta harus kuat. Beta harus kuat. Beta harus kuat. Kenapa? Kenapa? Karena hidupmu, 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 dan hidupku penting bagi orang lain. Kasih tepuk tangan dulu. Kenapa kita mesti kuat? Karena kalau kita kuat, kita memiliki prinsip dan yang tidak mudah tergoncangkan. Kalau kita kuat, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Kawan bilang begini, yuk. Lalu kita ikut, yuk. Kawan bilang, ye. Kita juga ikut, ye. Kenapa? Karena kita kuat. Kalau kondisi kita labil, saudaraku yang kekasih. Dan saya bersyukur anak remaja VLC tidak labil. Ada amin. Anak remaja VLC adalah anak-anak yang kuat. Sehingga saudaraku yang kasih, kawan mau ajak bikin apapun, ya engkau tidak selamanya dengan pemimpinmu. Tidak ada orang lihat engkau. Dan tadi saya bilang, you must stand alone. Dan you mesti kasih kuat dirimu sendiri. Dan kalau teman-teman di kampusmu ajak lu begini, yuk. Lalu mereka ajak merokok, mereka ajak minum mabok. Dan engkau harus berani berkata kepada dirimu sendiri, no John, don't touch that. Halo, ada amin? Engkau harus bilang kepada dirimu sendiri, tidak Bram, tidak. You tidak boleh sentuh itu. Kenapa? Karena engkau kuat. Tapi kalau engkau labil, engkau ambil enggak ya, pegang enggak ya, soalnya pegang sah. Demi solidaritas antar sesama teman, maka saya terima satu batang. Contoh. Tidak ada di ruangan ini, anak baik-baik semua. Kita kasih contoh orang di luar sana. Lalu dia pegang satu batang, dia main-main. Dong kan ada karaoke tuh. Kawan-kawan yang lain ada karaoke. Sambil bakar ayam, karaoke. Jadi kita buat tim putar-putar ya satu batang itu di tangan kita. Dong, lu pegang-pegang. Kok ini. Api menyala. Asap terbakar. Kenapa? Karena kita labil, karena kita tidak kuat. Tapi kalau engkau kuat, engkau akan bilang gini, so sorry. Kalau engkau sudah bilang so sorry the first time for you, hear me please. The next, you, teman-teman kamu akan sangat menghormati. Jangan kasih dia rokok, itu anak gereja.
Engkau akan bilang, iya. Kalau engkau undang dia ke gereja, dia akan bilang, I will follow you because you follow Jesus. Halo, ada amin? Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau engkau kuat, engkau akan mampu menghadapi peperangan rohani. Karena hidup ini selalu berhadapan dengan peperangan-peperangan. Ada amin? Dan kita pasti akan menghadapi peperangan. Tapi kalau kuat, peperangan rohani itu saudaraku yang kasih, kita tidak bisa menghindar ketika kita buka news, message di HP kita. Ada berita bagus yang kita ingin baca, tapi di tengah-tengahnya tiba-tiba nongol berita yang lain. Itu peperangan. Saudara usah banting HP, tidak usah. Lalukan saja berita itu. Saudara paham? Oh tidak paham? Belum pernah buka HP hari? Anak manis sekali. Makanya HP-nya sudah dikompol ya setelah lama saya khotbah. Itu kalau kita buka HP nonton itu pasti ada yang nongol saja, saudara gue kasih. Tapi kita itu yang namanya peperangan. Ya. Sekarang ini kan semua iklan iblis lagi promosi besar-besaran neraka. Diskon 90,9% tambah 3%. Iblis pun promosi. Ini bulan promosi neraka. Ya, karena Alkitab mencatat yang jahat akan semakin jahat, yang kudus akan semakin kudus. Makanya Asburi hari ini dilawat Tuhan. Itu adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga orang-orang yang kudus akan terus cari Tuhan. Tapi orang-orang yang jahat akan semakin menuju kejahatan. Saudara lihat, berhasil kemarin bikin konvoi karnaval menghina Yesus. Di jalur yang sama tiba-tiba saudara kasih banjir datang, habiskan semua. Lawan Tuhan Yesus. Itu Ustadz coba-coba permisi taruh Alkitab begini. Besoklah untung tidak det kok tidak dia. Kalau tidak baca itu berita kan? Oh tidak det ya. Oh, lihat. Jadi kalau saudara sedang rohanimu lagi bagus, ayo kita akan hadapi peperangan. Tapi dengar, kita akan terus maju karena kita kuat. Teriakan amin. Haleluya. Saudaraku, kalau kita kuat, kita akan mampu menjalankan tanggung jawab. Ya. Saudara akan main musik dengan baik, saudara akan melayani Aster dengan baik, saudara lakukan apapun yang baik. Kenapa? Karena saudara kuat. Kalau saudara lemah, putus asa, saudara tidak akan bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Ya. Lalu saudaraku yang kasih, kalau engkau kuat, engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan bangga kepada engkau. Haleluya, ada amin. Lalu yang terakhir, kalau engkau kuat, engkau dapat setia sampai akhir. Engkau bisa finishing well. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, ini yang Tuhan minta bagi saya dan saudara. Karena itu Paulus lanjutkan nasihatnya. Kalau engkau mau kuat, belajar dari seorang prajurit. Belajar miliki mental seorang prajurit. Nanti saudara baca aja 2 Timotius 4 ayat 4-6 saudaraku, dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, mental seorang prajurit adalah saudaraku tidak egois. Dia sampai lupa dengan dirinya sendiri. Dia lupa kalau dia pernah disalah mengerti. Dia lupa kalau dia pernah disakiti. Dia lupa kalau dia harus makan banyak. Dia lupa. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan, karena orang lain bisa maju, karena orang lain bisa luar biasa. Karena itu prajurit. Dan tahu saudaraku, mental seorang prajurit yang paling dahsyat adalah T. You say in English, obey. Kalau bahasa Indonesia ini bagus. Taat. Hanya 4 huruf. Tulis dari atas ke bawah, baca. Tulis dari bawah ke atas, baca. Tulis dari kiri ke kanan, baca. Dari kanan ke kiri, baca.
bola balik tetap. Jadi saudaraku, mental seorang prajurit adalah no comment, like saja. Bilang orang di kiri kanan, no comment, like saja. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu, ada amin. No comment, itu prajurit. Go. Tidak ada prajurit yang saudaraku yang kasih berangkat malam ini ke Timika. Lalu dia bilang minta maaf pak. Weh pak, beta pulang ke Spami. Bepu mama dan bapak dulu. Aduh. Bepu istri ada hamil muda lah besok bisa kasih tinggal. Prajurit tidak begitu. Prajurit kalau suruh berangkat. Ada amin? Lihat orang di kiri kanan. Tatap matanya saja. Biarkan matanya yang berbicara. Apakah kita sudah seperti seorang prajurit? Saya percaya saudaraku, kalau kita punya mental yang seperti ini saudaraku, kita akan be strong. Kita akan selalu kuat. Kalau saya mau ingat diri saya sendiri saudaraku yang kasih, saya akan bisa aja beta lakukan itu. Tapi tidak. Beta ingat, hidup beta penting buat orang yang lain. Halo, ada amin? Karena itu tidak egois. Tidak egois. Kalau saudara lakukan sesuatu tidak egois, dengar, saudara akan sungguh jadi berkat bagi orang lain. Mari saudaraku, miliki mental. Seorang tentara tidak memusatkan perhatiannya pada dirinya sendiri. Ia penuh disiplin dan kepatuhan kepada atasan. Dan itu tidak perlu diragukan jadi seorang prajurit.